Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara desiminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Tidak lupa salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, empat sambutan kepala sekolah, yang kelima pemaparan desiminasi budaya positif oleh Ibu Umi, yang ketujuh tanya jawab, dan kedelapan penutup. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Mekar Asri dan kepada Ibu Dewan Guru, Bapak dan Ibu Dewan Guru, marilah kita membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap kepada Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Memasuki acara yang ketiga, itu doa. Dipersilahkan untuk Bapak Hetri. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa khairan jasa wa khairan ilmi wa khairan rizqi wa khairan qabla maut wa rahmatil maut wa maghfiratal maut. Allahumma amin ala yasatul maut wa jannan minal nar wa qinin jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Mekar Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu, Ya, yang saya hormati Ibu Umi, calon guru penggerak angkatan 9 UPT SDN 1 Mekar Asri, Kecamatan Baradari. Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN 1 Mekar Asri yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur
kita ucapkan karena pada kesempatan ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Umi SPDI. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak henti-hentinya kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita semua patut berbahagia karena salah satu rekan kita, guru UPT SD 01 Mekarsari Bu Umi, lolos seleksi awal program guru penggerak. Program guru penggerak angkatan 9 ini mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran sampai tugas terakhir sehingga pada akhir nanti Ibu Umi dapat menjadi guru penggerak di UPT SD 01 Mekarsari ini. Dengan Ibu Umi menjadi guru penggerak, sekolah berharap imbas nanti tidak hanya kepada Bapak Ibu guru juga, tapi kepada seluruh siswa-siswi kita di tempat kita mengabdi ini. Oleh sebab itu, selamat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan kepada Bu Umi, perjuangan Ibu hasilnya nanti ditunggu tidak hanya oleh guru UPT dalam Mekarsari, tapi juga ditunggu oleh siswa-siswa UPT SD 01 Mekarsari. Saya berpesan kepada Ibu Umi tetap semangat, tetap sehat, sehingga sehat dan semangat Ibu Umi nanti akan memotivasi kita semua untuk mengikuti jejak Ibu Umi di masa yang akan datang. Di sini ada Ibu Dian yang sedang mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Ibu Umi sampai ikut pendidikan guru penggerak ini. Guru penggerak ini semata-mata sebagai tindak lanjut dari program pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi, sehingga kita nanti akan mampu menggerakkan semua elemen pendidikan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat mengikuti program guru penggerak Bumi, dan buat Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap rekan kita Ibu Umi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Umi nanti membawa perubahan bagi pendidikan di UPT SD 01 Mekarsari ini. Itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap basmalah dan atas izin Bapak Ibu sekalian, serta dengan mengharap ridho Allah SWT, maka kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Umi secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wahid kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang kelima, pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan bagi saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD 01 Mekarsari, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 01 Mekarsari, serta rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif di sekolah SD 01 Mekarsari. Terima kasih yang begitu undangan saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah begitu mengapresiasi dan mendukung saya, mendukung pendidikan guru penggerak dan memfasilitasi semua kegiatan saya yang saya lakukan di sekolah ini, Pak. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Guru yang telah bersedia menyempatkan hadir pada pagi hari ini, meluangkan waktunya, hal itu demi mendukung program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Hari ini adalah acara
atau tugas terakhir modul 1.4 aksi nyata guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baiklah, acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum hal ini saya buka, di sini teman-teman sekalian, saya memiliki yel-yel. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, kabar Bapak Ibu gimana? Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Yel-yelnya berkaitan dengan guru penggerak tidak jauh-jauh. Jika nanti saya berkata pasukan Ki Hajar Dewantara, maka jawaban Bapak Ibu adalah siap. Jika saya berkata lagi menjadi manusia merdeka, jawabannya adalah siap. Saya berkata lagi merdeka apa? Jawabannya adalah selamat badannya, bahagia jiwanya. Oke. Baik. Kita mulai yel-yel nih Bapak dan Ibu. Pasukan Ki Hajar Dewantara. Ya. Menjadi manusia merdeka. Ya. Merdeka apa? Selamat bahagia jiwanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita lalui diseminasi hari ini, saya akan menyampaikan tujuan kita yang akan kita lalui hari ini, yaitu tujuan aksi nyata yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi dengan murid. Sedangkan yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru hebat, di sini supaya kita tidak tegang, kita bermain dulu, bisa disebut dengan bermain game. Saya ingin meminta Bapak dan Ibu sebagai model di sini. Bapak Ibu, Bapak guru ganteng dan Ibu guru hebat, saya ingin minta bantuannya 3 orang. Boleh kiranya Bapak Suparno, kemudian Ibu Puji, selanjutnya ada Ibu Sugiem. Boleh maju ke depan Bu? Oke. Instruksinya adalah bermain kepalan tangan. Bapak dan Ibu guru nanti silakan mengepalkan salah satu tangannya seolah-olah di dalam genggaman tangan Bapak dan Ibu guru itu ada sebuah barang yang sangat berharga atau sesuatu atau rahasia atau apapun, sehingga nanti tidak boleh dibuka oleh siapapun. Bisa dimengerti Pak Bu? Ya. Oke, bisa dipakar tangannya ya. Bapak dan Ibu boleh meminta satu sukarelawan masing-masing satu pasang. Siapa kira-kira Pak? Pak Parno milih siapa? Bu Puji milih siapa? Dan Bu Sugiem milih siapa? Sumiati. Oke, Bu Sumiati. Pak Parno milih pasangan Bu Sumiati. Bu Haja. Kemudian Bu Puji milih Ibu Pak Henry. Kemudian Bu Sugiem memilih Ibu Fitri. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada para sukarelawan. Di sini tugas para model adalah kekeh tetap mengepalkan tangan. Tugas para sukarelawan adalah merayu para model agar dapat membuka kepalan tangannya sebisa mungkin. Boleh merayu dengan kata-kata manis, boleh mengintimidasi biar dia takut, boleh memaksa dengan cara apapun sehingga mereka mau membuka kepalan tangannya. Silakan, harus ada kalimat yang diucapkan tapi ya. Silakan Pak Bu. Seperti apa?
juga tidak berhasil. Bu Hajar juga merayu Pak Parno tidak berhasil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kasihan deh. Kasihan ya, sudah dirayu dengan kata-kata yang sangat manis tapi tidak berhasil. Bapak dan Ibu guru hebat, apa yang kita ambil dari permainan ini? Di sini adalah posisi kontrol. Siapa yang dapat mengontrol kita? Ada yang bisa jawab? Mengontrol kita dari kita bisa membuka kepala atau tidak? Siapa kira-kira yang dapat mengontrol diri kita? Hati kita. Hati kita atau diri kita sendiri? Bagus, tepuk tangan untuk Bu Haji. Ya, yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita ingin membuka kepala tangan itu dengan sukarela, atau kita tetap mengepalkan tangan itu, atau kita ingin memberikannya seperti apa? Diri kita sendiri yang mengontrol. Baik, selanjutnya di sini ada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. UPT SDN 01 Mekar Asri, Kecamatan Baradari. Konsep inti budaya positif itu sebenarnya ada 8 komponen. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima posisi kontrol, restitusi guru. Kemudian keenam nilai-nilai kebajikan. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, kedelapan komponen inilah yang akan kita bahas dalam diseminasi kali ini. Yang pertama tadi konsep intinya adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang didasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum mereka ya, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras dengan mendidik dengan hati kita. Jadi di sini hati yang berbicara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses meneruskan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah yaitu sesuai dengan budaya Jawa. Orang Banyumas yang berkelakuan seperti tokoh dalam sebuah wayang. Di sini kenapa kita mengambil filosofi budaya soal Jawa? Karena di sini ada tokoh dari Banyumas yaitu Semar Bewok ya. Kalau yang orang Jawa mungkin tahu Semar Bewok itu siapa? Yang sifatnya adalah suka ngomong. Orangnya suka ngomong atau ngomong. Walaupun sakit, beliau tidak pernah sombong. Walaupun sakti, bukan sakit, mohon maaf. Walaupun sakti, beliau itu tidak pernah sombong dan selalu memperhatikan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia berarti akhlak yang baik, adab yang bagus ya. Memperhatikan tata krama terhadap orang tua, juga sayang terhadap yang lebih muda, dekat dengan Tuhan. Serta bekerja itu tidak hanya mengandalkan otak semata, tetapi juga dengan kerja keras. Maka dibutuhkan keterpaduan kerja otot dan otak untuk teori yang maksimal, untuk hasil yang maksimal. Rajin, suka bekerja keras, dan cekatan. Ini menurut sebuah tokoh dari budaya Banyumas. Banyumas itu Jawa mana ya? Oh, Jawa Tengah ya. Saya mau belum paham. Iya, kenal ya Bapak kepala sekolah. Semar Bewok.
Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila itu ada beberapa. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah ada yang paham. Ya, ada 6 ya. Iya, ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser dalam teori ilmu kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu berarti salah pengertian, ya salah pemahaman. Miskonsepsi. Di sini Dr. William Glasser mengatakan miskonsepsi tentang teori kontrol itu yang pertama, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi itu berarti kita itu berangan-angan atau berimajinasi. Guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Selama ini yang kita banyak pahami adalah bahwa membuat rasa bersalah kepada anak itu bisa menumbuhkan karakter. Padahal sebaliknya, bahwa membuat rasa bersalah itu tidak dapat menumbuhkan karakter pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa seorang dewasa itu berhak memaksa, maksudnya di sini orang dewasa itu orang tua atau murid, guru memaksa murid. Ilusi berarti itu adalah miskonsepsi menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Oke, lanjut. Yang kedua, disiplin positif itu apa ya? Berasal dari dua kata, disiplin dan positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, bahasa Latin, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tentu kita melakukan apa yang telah kita yakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Selama ini mungkin reward sering kita berikan kepada peserta didik kita ya Pak Bu ya, apabila dia mengerjakan sebuah hal yang membuat kita bangga, ya baik itu berupa ucapan atau barang. Jadi reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentu tujuan kita semua memberikan pemahaman kepada siswa itu supaya ada perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Apa motivasi perilaku manusia di sini? Komponen yang ketiga dari budaya positif. Motivasi perilaku manusia itu sendiri ada dua, yaitu dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa saja? Kalau X itu berarti dari dua, kalau N itu berarti berbeda. Yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman yang mendasari seorang anak atau peserta didik itu membuat perilaku motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk dapat mendapatkan imbalan tadi, reward atau penghargaan dari orang lain. Reward atau penghargaan, pengakuan, ya, hebat, bagus, pinter. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu termasuk dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Boleh Pak sambil dimakan atau diminum? Gak perlu tegang ya kita. Selanjutnya, hukuman. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Karena selama ini kita
Kalau kamu tidak melakukan begini nak, maka konsekuensinya adalah ini. Sebenarnya konsekuensi dan hukuman itu berbeda makna ya, berbeda pengertian. Di sini juga ada pemahaman baru, restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Hukuman, pertama, kalau hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Karena kalau hukuman itu timbul dari inisiatif kita sendiri, jadi tidak ada komunikasi antara kita dengan murid. Ya, kamu sudah melakukan ini, maka hukumannya adalah ini. Jadi anak tidak dilibatkan untuk mencari pemecahan masalah. Yang ketiga, bersifat satu arah. Ya, satu arah karena itu datangnya dari kita. Tidak ada kamu maunya seperti apa nak, supaya kamu bisa tidak seperti ini lagi. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang keempat, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Tapi selama ini kalau hukuman fisik, saya rasa kita tidak pernah melakukannya ya. Ataupun psikis, itu berarti jiwanya yang kita hukum. Itu juga tidak pernah kita lakukan, insya Allah. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi hampir serupa dengan hukuman, hanya saja di sini konsekuensi itu berupa rencana atau kesepakatan sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya di sini itu dia masuk ke dalam among pemantau ya, seorang guru yang ininya ke pemantau. Nanti ini ada kita bahas juga. Yang terakhir ini adalah restitusi. Nah, di sini restitusi itu apa? Restitusi itu yang pertama, dia proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya ada seorang anak melakukan kesalahan karena dia tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan. Kalau sepatu kita berwarna hitam, biasanya anak-anak kita lanjutkan berwarna hitam, dia mungkin menggunakan warna lain. Nah, itu kita harus cari solusi yang tepat. Kita komunikasikan dua arah, bagaimana caranya supaya siswa tersebut suatu saat tidak melakukan perbuatan itu lagi, tapi dengan cara kita mencari tahu apa alasan siswa itu sehingga dia bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif. Kolaboratif itu berarti kerjasama antara pendidik dan peserta didik yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini nanti ada sebuah video yang menanyakan, kita nanti bisa lihat bersama. Lanjut dulu ke poin keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Komponen yang keempat. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin memiliki sesuatu, tentu kita akan berusaha untuk menggapainya. Kita ingin mencapai sesuatu, tentu kita akan melakukan usaha untuk mencapainya. Kita ingin punya tas baru, gimana caranya supaya kita memiliki tas tersebut? Kita ingin memiliki rumah baru, gimana caranya supaya rumah tersebut kita miliki? Tentu kita harus mencari cara, mencari solusi, tapi solusi yang tepat. Kemudian dan semua usaha yang terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Good. Ini teknisi sendiri ya Pak. Nih, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Supaya kita bertahan hidup itu seperti apa? Kita harus bertahan hidup itu mungkin ya berarti kita butuh bahan pokok, ya makanan supaya kita bisa membutuhkan makanan itu seperti apa. Tapi ini siswa supaya bisa bertahan hidup seperti apa? Kemudian yang kedua, cinta kasih. Nah, ya love-nya ya, oke. Cinta kasih dan diterima antara sesama teman. Mungkin dia supaya tidak dibully, seperti apa? Mungkin dia ingin karena dia punya kekurangan, dia tidak diasingkan oleh teman-temannya, seperti apa? Nah, itu dibutuhkan anak-anak atau peserta didik kita.
ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan oleh murid. Nanti dijelaskan satu persatu kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Apa saja yang termasuk ke dalam penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar. Dasar itu berarti yang pokok ya, pokok yang ingin atau harus dipenuhi oleh kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada survival atau bertahan hidup. Apa yang termasuk di situ? Tentu kebutuhan pokok. Ada makanan atau pangan, kemudian pakaian atau sandar, kemudian papan atau tempat tinggal, serta keamanan dan kesehatan. Kita punya tempat tinggal, tapi kalau nggak aman, bisa saja. Kita punya tempat tinggal, kita punya makanan, tapi nggak bisa sehat, juga berarti sulit untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih atau ingin diterima. Ini termasuk di sini. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian bisa berbagi. Rasa diterima tadi sudah dijelaskan di awal sebelum slide yang ini. Kemudian dipedulikan orang lain. Kalau tidak dipedulikan itu sama saja dengan tidak dianggap. Terkadang anak murid kita itu ada temannya bermain, tapi kok dia menyendiri. Temannya bekerja kelompok, walaupun tidak disuruh berkelompok, tapi berkelompok dia tidak diajak. Nah, itu merasa mungkin siswa tersebut menjadi tidak dipedulikan oleh teman-teman. Berbagi, ada temannya makan jajan, yang lain dikasih kok dia tidak. Itu kan menjadi ada perasaan seperti itu dalam diri peserta didik kita. Kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, seperti hal yang tadi di awal sudah dijelaskan. Temannya bekerja bersama-sama, kok saya nggak diajak ya. Nah, jadi ada rasa kecil hati dalam hati peserta didik kita. Selanjutnya ada kesenangan. Ya, jadi sulit. Yang ketiga yaitu kesenangan itu apa saja? Kalau merasa senang itu seperti apa sih kita? Kalau supaya kita senang? Tertawa. Tertawa. Karena ada apa kita bisa tertawa? Rasa senang. Balik lagi, kita senang supaya apa? Tertawa. Karena apa kita tertawa? Karena kita senang. Bagus, benar Pak Bim. Karena kita senang, kita tertawa. Kenapa kita tertawa? Ya karena kita senang. Nah, itu maksudnya. Ada seseorang atau ada sesuatu yang membuat kita tertawa. Ya, apakah itu perilaku temannya, apakah itu perkataan temannya. Nah, itu kan humor ya, jadi lucu. Humor. Dia bermain, dia tertawa. Karena apa? Mungkin perilaku dari teman-temannya itu membuat dia senang. Asal jangan senang di atas penderitaan orang lain ya. Kemudian antusiasme itu semangat. Nah, terakhir karena dia bisa bermain dengan senang, ada teman yang humor, akhirnya dia bisa tertawa bebas. Kalau kita tertawa itu menghilangkan beban sementara. Kemudian selanjutnya yang keempat, di situ ada kebebasan. Kebebasan itu berarti bukan bebas tak terbatas ya, bebas tapi terbatas. Di sini yang termasuk dalam kebebasan pada peserta didik kita yaitu anak dilatih mandiri dalam belajar, kemudian memiliki pilihan dia inginnya seperti apa, kemudian mencoba hal baru serta mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kalau dia mandiri kemudian dilepas tapi dia kedapatan hal-hal yang negatif, berarti dia tidak bisa mengendalikan arah yang baik. Selanjutnya yang terakhir, penguasaan. Kok ada penguasaan di sini? Apa yang termasuk penguasaan? Ada yang bisa baca di situ? Penguasaan itu termasuk bisa yang termasuk dalam penguasaan yang kelima. Ada yang bisa membacanya? Bapak atau Ibu membantu saya membaca? Mungkin? Kelihatan Pak? Kurang kelihatan? Iya, karena ini warnanya ya, karena warnanya grey tua. Silau berarti itu ya. Oke, saya baca sendiri saja kalau gitu. Dia termasuk ke dalam penguasaan yaitu harga diri.
harga diri kita. Tentu orang itu walaupun dia seperti apa, dia ingin memiliki harga diri, gak mau harga dirinya itu diintimidasi oleh orang lain atau teman yang lain. Kemudian keinginan untuk dianggap sama seperti tadi, keinginan untuk dianggap itu sama seperti tadi, bisa dipedulikan atau rasa diterima, tapi beda-beda tipis. Kemudian berprestasi, kalau dia berprestasi mungkin dia pintar sendiri, ada rasa dalam dirinya, oh dia paling pintar di kelas tersebut, berarti dia bisa menguasai teman-temannya, mungkin ada perasaan seperti itu. Kemudian diakui atau didengar, kalau dia pintar, merasa pintar, dia merasa teman-temannya sudah mengakui. Kemudian ketika si pintar berbicara, mungkin dia merasa teman-temannya mendengarkan apa yang dia katakan. Ada nggak peserta didik kita yang seperti itu di kelas? Dia merasa lebih pintar atau dia merasa lebih dari temannya yang lain dalam hal apapun. Jadi dia merasa, kalau saya yang mau nih, pasti teman-teman saya nurut. Ada ya? Ada ya? Ya. Berarti dia merasa dia ada kekuasaan di situ, ada perasaan dia berkuasa di situ. Walau pengertian kekuasaan di situ dalam arti hal lain, karena di sini yang kita maksudkan adalah peserta didik kita. Lanjut. Iya, ada ice breaking. Yang ini saja Kak, yang itu tadi. Ice breaking yang selanjutnya, kalau ice breaking ini anak-anak di kelas, kalau kita kasih ice breaking senang Bu, ya. Ice breaking. Terkadang kita masuk, Bu permainan dulu Bu, ya nanti dulu kita belajar dulu baru permainan. Saking semangatnya mereka, saking senangnya mereka, akhirnya ice breaking dulu baru belajar. Tapi itu juga bisa jadi, maksudnya dari kita buat kesepakatan. Kalau kita pakai ice breaking di awal, berarti di akhir atau di tengah kita tidak ice breaking lagi ya Kak. Nah, di sini ice breaking kita yang selanjutnya, saya juga akan meminta tolong lagi sama rekan-rekan, teman-teman, ibu guru dan bapak guru hebat yang ada di sini. Saya memiliki 3 amplop, tapi amplop ini bukan di sini uang Bapak ya. Kalau uang saya nggak punya. Di sini tebal kali amplopnya ya. Iya, maksudnya tidak setebal ini uangnya. Ada 4 amplop. Saya minta kepada teman-teman untuk mengambil amplop yang ada di sini. Kira-kira siapa yang mau mengambil saya meminta sukarela saja. Siapa yang kira-kira mau mengambil amplop pertama nih? Ayo, coba Bapak atau Ibu guru ya. Kalau kita sama murid kan gitu, Bu guru nggak menunjuk, tapi siapa yang bersedia? Ya siapa? Ya, oh ya, Ibu Fitri. Oke. Di sini tulisannya memilih kotak ya, Pak Bu, tapi ternyata tadi kotaknya dicari dia ngumpul, nggak ketemu jadi dapatnya amplop. Kemudian amplop yang kedua. Amplop yang kedua, iya boleh. Pak Bim, yang kedua, amplop yang kedua. Boleh dibuka dulu yang sudah menerima, dibaca. Kira-kira amplopnya isinya apa ya? Apa itu isinya password atau PIN ATM atau apa? Yang ketiga, amplop yang ketiga siapa yang bersedia maju? Oke. Oh, Bu Fatima. Iya. Oke, terima kasih kembali. Yang terakhir nih, terakhir nggak ada pihak. Oh, Pak Parno siap. Oke, siap. Pak Parno lagi. Oke, silahkan dibaca. Kira-kira itu ada tulisan apa sehingga nanti ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Itu adalah contoh kasus siswa kita, beberapa siswa kita yang biasanya kita dapati di kelas masing-masing. Jadi ketika ada kasus seperti itu, kira-kira apa langkah yang akan kita ambil? Apakah kita akan mengambil hukuman, atau kita akan mengambil konsekuensi atau restitusi? Di situ ada. Coba. Ada
Saya ingin lihat dulu tulisannya ada apa di situ. Ya. Kasus satu Iya. Kasus tentang apa Pak? tentang matematika, ya, guru Guru matematika. matematika. Ya. Ibu Santi ya? Saat itu, Oke. ya, Kemudian Oke. siswanya siapa Pak? Siswanya Pipi. Iya, ada Pipi dan sama Natali. Natali. Ya. Oke. Sudah dibaca ya Pak ya? Ya, sudah. Oke. Coba saya ingin bertanya dalam kasus tersebut, kira-kira langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi apa Yang diambil Santi. yang diambil Bu Santi? Satu, menanyakan kepada Pipi dan Natali tentang tindakan mereka terhadap Ibu Ani. Ya. Yang kedua, menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalah yang ada. Oh iya, itu berarti dia termasuk mengambil langkah restitusi menstabilkan identitas ya. Oke, terima kasih Pak Bim. Oke, tepuk tangan. Iya, anak-anak dikasih tepuk tangan ya, senang ya Pak, Ibu. Oke, yang kasus yang kedua siapa ya? Yang Oh, yang kedua kebetulan berurutan ini Bapak dan Bapak. Oke, kasus yang kedua tentang apa ya Pak? Anak memakai seragam sekolah tapi tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di sekolah. Oke, siapa namanya Pak? Sabrina Mas Sabrina. Iya. Tidak memakai apa kira-kira dia Pak? tidak memakai sepatu. Oh, sepatu berwarna hitam ya. Ya. Oke, karena biasanya memang di antara kita itu di sekolah peraturannya adalah sepatu berwarna hitam. Jadi di sini Sabrina tidak menggunakan sepatunya. Di situ kira-kira Bapak wali kelasnya mengambil posisi apa ketika dia mengetahui bahwa ada siswanya tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan sekolah Memberikan hukuman sebagai hukum. sebagai hukum ya. Sebagai hukum. Ya. Indikatornya apa Pak? Indikatornya akan dilakukan siswa tidak mematuhi peraturan sekolah yang ada dan siswa menjadi tertekan, malu dan berdiam diri. Oke, karena di sini Pak Lukman sebagai guru kelasnya itu mengambil posisi sebagai penghukum, maka Sabrina itu diberi hukuman sehingga dia merasa malu, sehingga dia tidak berkeliling kelas dan dia berdiam diri di dalam kelas. Oke, selanjutnya kasus ketiga. Siapa ini yang tadi mendapatkan kasus ketiga? Bu Fitri, Ibu Cantik. Kasus ketiga menceritakan tentang apa Bu Fitri? Anak yang malas-malasan mendengarkan ibu sendirinya menerangkan tentang materi. Oh iya, kira-kira ada ya Pak ya, Bu di kelas kita menerangkan anaknya buat sendiri atau seperti apa? Kalau di sini anaknya seperti apa? Dia malah tidur-tiduran, tidak mau mendengarkan ibunya. Oh iya. Jadi di sini ada gurunya sedang menerangkan pelajaran dalam kasus yang ada pada Bu Fitri ini, tapi ada seorang siswa yang bermalas-malasan sehingga dia tidur-tiduran saja tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh bu gurunya. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh bu guru kelasnya? Ibu ini memberikan pendekatan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut akan merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang diambil oleh guru kelasnya adalah membuat rasa bersalah. Kira-kira perkataan apa sih Bu yang diucapkan oleh ibu guru kelasnya tadi sehingga siswa menjadi merasa bersalah? Kalimatnya pelajaran, tahukah kamu sekarang pelajaran apa? Jadi itu termasuk kalimat sebenarnya tidak kasar, tapi dia membuat rasa bersalah pada diri Fajar. Ya, oke, tepuk tangan kepada Bu Fitri. Kasus 3, posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya yang keempat ini kayaknya Bu Fatimah ya. Kasus keempat. Kasus keempat yang kira-kira udah dibaca ya Bu ya? Oke, bagus. Saya mau bertanya sedikit nih terhadap kasus yang keempat ini. Kasus keempat ini adalah Anto dan Dino, Pak, ini kalau nggak salah ya. Anto dan Dino.
kepada Anto. Anto kan tujuan ibu sudah tidak terlepas lagi, lepas kembali. Oh, Anto, Anto kan tujuan ibu sudah tidak terlepas kembali. Oke. Posisi kontrol yang posisi kontrol yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Suti sebagai apa ya, Bu ya? Sebagai Posisi kontrol yang Ibu Suti tadi sebagai apa? sebagai Iya, ini ya. manajer. Sebagai manajer. Terima kasih Bu Fatima, kasih Ibu Suti dan Anto dan Dino. Di mana Ibu Suti ini adalah pengganti guru kelas, guru kelasnya, guru piketnya. Ketika dia piket, dia melihat ada Anto dan Dino sedang berkelahi, sehingga kancing baju Anto itu terlepas 3 buah. Jadi posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Suti ini adalah sebagai manajer, karena dia mencari solusi dengan cara tidak menyalahkan salah satu pihak kenapa terjadi perkelahian tersebut, tapi dia mencari solusi supaya kedua belah pihak tidak ada yang kecewa. Oke, lanjut. Ice breaking tadi sudah bisa kita pahami. Kira-kira kalau ada kejadian seperti itu pada peserta didik kita, langkah apa yang kita ambil? Jadi itu adalah semua yang kita ambil adalah restitusi, bukan konsekuensi, bukan hukuman. Karena dalam pemecahan masalah pada kasus tersebut, dia ada proses kolaboratif atau kerjasama antara guru dan murid. Jadi mencari solusi yang tepat, ditawarkan kepada peserta didik, kamu maunya seperti apa, karena kamu sudah melakukan hal kesalahan. Ya, jadi tidak semata-mata kita karena kamu sudah membuat kesalahan seperti ini, maka konsekuensinya, maka hukumnya adalah seperti ini. Jadi tidak seperti itu. Restitusi karena ada kolaboratif. Lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan ambil aktif dalam SDG tadi. Selanjutnya di sini ada komponen yang kelima, ke posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Tadi ada penghukum, ini yang paling bawah. Kemudian ada, kalau penghukum itu biasanya dia kalimatnya agak keras. Ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu dia kalimatnya ada penekanan, tapi dia agak lembut sedikit penyampaiannya. Kemudian ada sebagai teman, guru sebagai teman murid, itu juga bisa. Kemudian pemantau, itu ada tadi ketika gurunya piket, kemudian melihat ada anak muridnya yang berantem. Kemudian yang paling atas itu adalah posisi manajer. Apa saja di sini? Nah, yang pertama, siswa tidak memakai, ada sebuah kasus Pak ya, siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kira-kira kalau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera, kita sering ya Pak ya? Selama ini anak-anak terkadang topinya kemana? Hilang. Dan sini kemana? Tinggalan. Atau putus Bu. Nah ya, ada. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika ada siswa yang seperti itu selama ini? Apakah yang pertama, kita akan memberikan sanksi kepada dia, hormat kepada bendera selama 1 jam di lapangan, tidak pernah ya Pak ya, Ibu ya? Atau berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu, itu kalimat yang kita ucapkan. Berapa kali sih Nak, Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu, atau kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu padahal sangat lembut perkataan seperti itu, tapi itu masih membuat merasa bersalah ya, karena dalam hati anak dia mesti merasa bersalah. Kemudian ada lagi di sini, apa yang ini? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ini kalimat yang selanjutnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira kita pernah berbicara seperti ini Bu? Pernah. Berarti kita sebagai
posisinya di situ. Menganggap diri kita itu sebagai teman kepada peserta didik. Selanjutnya, apa kita yang terakhir ini? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya Kak ya? Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi atau di pasar. Kalau kita nggak punya koperasi ya, kamu beli atribut di koperasi atau di pasar, dan jangan diulangi lagi ya. Kira-kira seperti itu. Ada pernah kita ya Bu ya? Iya pernah ya. Berarti kita di situ posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Kira-kira dia setelah kita pesankan seperti itu beli nggak ya atributnya? Atau masih tetap nggak dipakai di depannya? Nah, ada kan siswa yang seperti itu. Kenapa? Kemarin sudah dipesankan, katanya mau beli, kok masih nggak pakai seragam lagi? Nah ya banyak ya Bu ya? Iya banyak. Ini posisi real, kondisi real kita di lapangan seperti itu. Tapi jadi kalau selama ini kita masih ada, saya pribadi mungkin juga masih ada sebagai ini posisi di sini membuat rasa bersalah, itu bukan berarti kurang bagus, tapi sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki. Paling tidak kita satu tingkat di atasnya menjadi teman, atau bahkan kita menjadi sebagai posisi guru sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu hal yang sangat kita inginkan sebenarnya. Kita itu nggak memarahi murid, kita itu nggak memberikan sanksi sama murid, tapi itu sangat sulit kita lakukan. Kalau sebagai manajer itu ibaratnya kita itu sudah mempunyai hati yang sempurna. Kalau sudah di posisi ini saja kita rasa sudah bagus. Selanjutnya, kebanyakan di sini ada. Oke, ada tadi ya. Posisi kontrol seperti apakah saya? Saya berada di posisi yang mana nih tadi? Kira-kira kalau saya berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sebagai posisi kontrolnya apa ya? Kenapa belum terbuka? Sinyal. Jaringan internet. Ada lagi di sini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu salah terus loh nak. Jawab satu soal aja nggak pernah benar. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirin? Kadang kita pernah seperti itu ya. Menjawab, memberikan kalimat-kalimat seperti itu kepada anak tanpa kita sadari. Kalau kamu sudah seperti ini, kira-kira apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu sebenarnya juga tidak kasar sebenarnya, tapi masih ada yang lebih bisa kita perbaiki lagi. Ayolah nak, lakukanlah demi bapak atau ibu kali ini saja. Sampai kita yang merayu anak didik, sehingganya seperti kita yang sangat ingin bahwa peserta didik kita itu mengalami perubahan. Iya. Jadi memang kondisi kita saat ini seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada lagi, apakah kita di sini tempatnya? Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, gitu ya. Iya, membuat rasa bersalah mungkin di sini. Kamu tidak akan dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kosong nanti nilai rapor kamu. Kamu tugas PR nggak pernah dikerjakan. Nah, apakah seperti itu kita ya? Iya. Iya. Memang terkadang anak itu kita beri penekanan, tapi jangan sampai merusak kondisi psikisnya, kejiwaan anak. Hal itulah yang ingin kita ubah. Selanjutnya, komponen yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Sini, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini profilnya berarti kita ini. Tentu saja di sini karena memang kita bukan sekolah keagamaan, berarti agama kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika di sini ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, kita ingin membangun dunia pendidikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini ada profil pelajar Pancasila, di situ ada terdapat pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa dia? Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah mulia. Yang kedua, berkebinekaan
bernalar kritis ya. Kita mengharapkan anak-anak didik kita seperti itu. Sekarang di sini ada primary years program. Itu di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri juga ada. Berarti sama. Menghargai, antusias, empati, keingintahuan anak, kemudian kreativitas anak, kerja sama anak itu bagaimana. Jadi begitu ada kelompok dia tidak pilih-pilih, saya maunya sama yang ini, saya nggak mau pindah-pindah sama yang ini. Kenapa? Ya saya dekatnya sama dia bu, saya soulmate-nya sama dia bu. Nah bahasa anak sekarang kan seperti itu, soulmate, bu guru aja nggak ngerti soulmate itu apa ya. Kemudian percaya diri dan komitmen. Selanjutnya ada life skill. Life skill itu adalah keterampilan hidup. Anak itu bisa dipercaya tidak? Lurus hatinya tidak. Kalau lurus berarti tidak bengkok. Kalau lurus berarti tidak bengkok. Berarti lurus hatinya. Hatinya ya yang lurus. Kalau badannya nggak bengkok bahaya. Sewaktu-waktu dia harus bengkok, sewaktu-waktu harus lurus. Ya. Fleksibel. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik pada diri kita juga harus diberikan sesuatu yang terbaik. Oke, ini slide keyakinan kelas. Nah ini nih yang Bapak Ibu kemarin baru saja saya buat di kelas 5B. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, apa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa atau peserta didik. Kita tawarkan peserta didik itu seperti apa. Kalau selama ini peraturan kelas itu kita yang buat sudah jadi, kemudian kita tempel anak-anak ini peraturan kelas kita. Nah ya seperti itu ya. Ini peraturan kelas kita, silahkan dibaca. Kalau ada yang melanggar berarti sudah melanggar peraturan kelas. Nah itu peraturan kelas itu 1A. Tapi di sini yang perlu kita benahi adalah bukan tidak bagus yang seperti itu, tapi kita coba yang lebih bagus lagi, yaitu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu kita tawarkan kepada peserta didik. Anak-anak, lihat kelas kita kira-kira bersih apa kotor. Dia anak jawab kira-kira keadaannya, oh iya kotor. Kalau kotor kira-kira nyaman tidak untuk belajar. Anak-anak ingin belajar yang seperti apa? Ya kalau kelas ini kan bisa diberi. Kalau ini yang nyaman bu, yang tertib bu, nggak berisik. Nah kalau nggak berisik berarti apa? Kemudian yang bersih bu, yang wangi. Sekarang tulis di kertas yang guru bagikan. Anak-anak ingin kelas yang seperti apa? Nanti kumpulkan, guru bacakan, kira-kira sepakat atau tidak. Kemarin sudah diterapkan di kelas 5 seperti itu. Karena saya nggak punya kelas ya Pak Ibu, kelasku banyak, jadi aku pilih kemarin karena memang pas mengisi di kelas 5B keadaannya memang masih seperti itu, jadi saya buat keyakinan kelas. Alhamdulillah cuman belum laporan sama dosen. Cuma beda laporan pembentukan keyakinan kelas, tapi anak-anak sudah alhamdulillah karena mereka berdoa sebelum dan sesudah belajar ada di keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi sejauh ini dari pembuatan keyakinan kelas itu yang tadinya berdoanya begitu dengar bel atau begitu dengar teman kelas sebelahnya sudah pulang, mereka langsung ambil tas lari langsung pulang tanpa berdoa. Sekarang mereka berdoa dulu sebelum pulang. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kemudian yang kedua berupa pernyataan dari persoalan tadi, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Berarti mungkin keyakinan kelas yang pertama tidak bukan tidak datang tepat waktu, tapi datang tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelasnya. Kemudian piket kelas harus dilaksanakan. Nah itu kan dilaksanakan bersama. Nah itu kira-kira, atau kalau kalimat peraturan kelas jangan sampai tidak piket kelas. Nah itu kan berarti kalimat negatif. Jadi kita buat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat yang
positif. Selanjutnya ada sedikit saja peraturan kelas, keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Agar siswa mudah mengingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, harus selalu dikondisikan dengan kelas kita karena antara kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda, ya. Karena kalau kelas rendah itu masih ngomong seperti apa, kalau kelas tinggi masih sudah kita beri pengarahan, mereka sudah bisa melaksanakannya sendiri-sendiri. Sesuaikan penerapannya. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jangan kita pilih-pilih. Ini aja lah yang buat keyakinan kelas kan. Kenapa di sini enggak, Bu? Ya karena di sini yang tulisannya bagus, atau ya karena yang di sini yang mikirnya cepat. Tidak seperti itu ya, semua diberikan kesempatan. Perorangan atau kelompok? Kenapa? Perorangan atau kelompok? Keyakinan kelas perorangan. Jadi kita bisa kalau di kelas tinggi itu bisa kita berikan kertas apapun itu. Nanti anak-anak ingin kelasnya seperti apa? Anak-anak ingin kelas yang bagaimana? Dengan kalau ini nanti mereka tulis, nanti kita bacakan, suruh kasih nama, tidak perlu kasih nama. Oh ini ternyata ada beberapa anak yang pendapatnya sama, gitu kan, jadi beda. Nah, setelah itu nanti kita buat slide, kita tempelkan semenarik mungkin di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, di sini tadi segitiga restitusi. Tadi kan sudah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi. Cara kita untuk mengambil solusi atas permasalahan yang ada. Misalnya ada seperti kasus tadi, itu sudah menggunakan restitusi penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada video di sini. Kemarin kebetulan sudah ada pengumpulan tugas dan ini sudah diupload ke YouTube dan diupload juga ke LMS. Mungkin di sini bisa kita, kalau terdengar ya Pak ya Bu ya. Salah satu contoh pengambilan solusi dengan cara restitusi. Kemudian nggak sinyal ya? Tidak. Sinyal ya? Iya. Ada perlu menyisir ini sebentar. Kalau sinyal, kita coba buka di sini. Di sini sebentar. Di sini saya mengambil contoh di kelas 5A. Nggak terdengar ya, karena dia belum biar terdengar di itu. Bluetoothnya ini sudah dimatikan ya? Bluetoothnya. Tidak harus Ya. The Bluetooth device is connected successfully. Ini settingnya kemana? Ini sudah istirahat. Selanjutnya ini makan kelas, makan jajan di kelas kira-kira. Pada saat di pelajarannya tadi ya, kira-kira kalau makan jajan di kelas pada saat di pelajaran itu benar ya. Sebenarnya akan menjadi materi pada saat itu nanti kita bisa
Asik. Apa ini ya coba ya? Kira-kira ada yang kasih kata? Bersikap jujur. Kemudian kita menghargai guru dan teman. Kemudian diamalkan di pada saatnya dan pelajaran. Tadi pagi akan diajar pada saatnya pelajaran sesuai dengan diajar kelas kita tidak? Tidak. Oke. Di sini guru tidak akan mengalami tapi guru akan melakukan untuk menemukan solusi supaya ini pas ketika mencari solusi supaya dia tidak mengulangi lagi maka belajar di kelas. Aku tidak makan, keputusannya sudah ada di kelas lagi. Mau berarti supaya tidak makan jajan pada saat pelajaran. Kita sebut supaya tidak telat harus tidur lebih awal, harus tidur lebih awal supaya kalau nggak masuk sekolah nggak telat, bangunnya nggak kesiangan, harus tidur lebih awal, tidak boleh malam, masih tidak masih bisa mulai saat pagi, kemudian tidur lebih awal. Besok itu hanya ini kali yang adalah anak kita dalam kantor ya oke. Terima kasih Mari, silakan ya. Itu menstabilkan identitas tadi sudah, menanyakan keyakinan juga sudah, validasi tindakan juga sudah. Menstabilkan identitas kenapa? Kenapa dia bisa bangun kesiangan, kenapa dia bisa tidur malam, ya. Jadi di situ sudah ada. Selanjutnya, di sini ada menstabilkan identitas itu seperti apa? Pada prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, karena tidak ada dari kita ini yang tidak berbuat kesalahan. Semua manusia itu berbuat kesalahan, itu pasti pernah. Tapi apa pembelajaran yang kita dapat ambil dari kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, ya. Di sini ada tadi kalimat menstabilkan identitas itu yaitu berbuat salah itu wajar, nah. Sudah tadi kan? Kemudian ada karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga itu kan melakukan itu. Nah, itu termasuk kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Di sini ibu atau bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kamu berhak melakukan itu. Itu juga kalimat menstabilkan identitas. Selanjutnya di sini ada validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Karena berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya seperti apa? Tadi kira-kira ada ini. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi Fahri jajan di kelas, ya. Tadi kan ditanya juga. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Ini bisa pada contoh kasus ketika Anto dan Dino tadi kasus berapa tadi mereka berkelahi sampai kancingnya terlepas, ya. Kasus 4 ya, situ ada negatif seperti itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat. Selanjutnya ada juga kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang sangat penting buat diri kamu. Jadi tidak langsung kita memvonis anak kamu itu berbuat salah, ya. Kamu berbuat begitu itu salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu guru juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Menanyakan keyakinan. Kira-kira berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi atau termotivasi secara intrinsik. Apa sih kalimatnya di sini? Ya. Apa keyakinan kelas kita? Tadi sudah kita ada dalam video. Tanya, kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Kemudian nilainya apa yang kita sepakati bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah ada bersama? Seperti apa gambaran sekolah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di situ ada termasuk ke dalam kalimat-kalimat menanyakan
keyakinan kelas dalam segitiga restitusi. Oke. Terima kasih. Di sini sebelum closing, saya ingin ada umpan balik dari teman-teman semua. Umpan balik dari teman-teman semua. Kalau apa yang kira-kira kita pelajari bersama hari ini kira-kira ada yang nyangkut nggak di diri kita ya? Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaan pertama, kira-kira mau nggak ya itu pertanyaan? Mau lah. Kasih duit ya. Tadi kan sudah pas waktu bagi amplop udah bilang bahwa tidak di sini bukan duit karena di sini di depan lagi nggak duit gitu kan. Oke, mau ya? Oke. Pertanyaan pertama saya ingin minta tolong kepada siapa nanti yang bisa menjawab ya. Siap. Oke. Dari pemaparan materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bapak dan Ibu guru? Oke, Ibu Fitri. Alhamdulillah. Di sini saya bisa memberikan hukuman tidak langsung satu arah kepada siswa yang bermasalah, tetapi bisa diselesaikan secara restitusi. Seperti itu. Yang saya dapatkan setelah diseminasi ini, jadi kita sebagai guru perlu mengetahui kira-kira mengapa siswa ini melakukan sering melakukan kesalahan. Apa sih sebabnya? Apa memang anak ini suka melakukan kesalahan, atau mungkin memang permasalahan yang mereka hadapi ini adalah pelarian atau bentuk pemberontakan mereka terhadap kondisinya. Sehingga ketika kita memahami, kita bisa merestitusi siswa, kita jadi tahu dan bisa memberikan respon yang positif seperti itu. Oke, teman-teman, ternyata cepat penangkapan dari teman kita satu ini, sehingga apa yang kita pelajari hari ini sudah bisa direspon dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada pertanyaan yang kedua. Kira-kira perasaan apa yang muncul setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Siapa ya yang bisa bantu jawab ya? Ibu Puji. Oke, Puji. Pada pertanyaan kedua ini, yaitu karena paradigma itu adalah meminta kepatuhan kepada anak dengan cara tidak menyebarkan, tetapi hanya ingin agar anak patuh. Tetapi ternyata berbeda, karena patuh sadar dengan patuh karena takut. Oke, cukup? Oke, bagus. Jadi paradigma baru yang kita pelajari ini adalah bahwa kepatuhan anak itu bukan hanya karena dia patuh karena takut, tapi karena dia memang sadar, memiliki kesadaran sendiri bahwa oh iya, saya ini melakukan kesalahan, berarti saya harus mematuhi keyakinan yang ada pada kelas kita yang sudah kita buat bersama. Oke, lanjut. Mau ada lagi pertanyaan ketiga. Di sini saya punya pertanyaan, kayaknya pertanyaannya juga gak terlalu sulit, karena tadi sudah kita bahas bersama, kita belajar bersama. Pertanyaannya adalah, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti
mengikuti modul ini, peran Amon seperti apakah yang saya lakukan setelah mengikuti modul ini? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Oh, Bu Partima. Oke, Bu Partima. Monggo, Bu. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan 3. Sejauh ini, kalau menjadi pembuat rasa bersalah, saya belum pernah. Tapi kalau menjadi teman, saya pernah. Dan menjadi pemantau, saya juga pernah. Biasanya, anak-anak itu terkadang memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya. Nah, hal itu saya biasanya membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kami buat bersama-sama. Demikian pertanyaan jawaban saya. Oke, tepuk tangan untuk Fatima. Ya, memang realitas saat ini anak-anak itu sering sekali, padahal mereka sudah punya nama masing-masing ya Pak ya Bu ya. Tapi mereka masih senang, nggak tahu kenapa, senang memanggil nama lain, ya, nama orang tuanya. Nah, hal itu terkadang menjadi masalah juga buat kita. Padahal mereka kalau nggak mereka yang berbuat seperti itu, ya mereka yang seperti itu kan sama temannya. Tapi mereka tidak terima. Nah, inilah yang kita cari solusinya seperti apa. Jangan sampai ketika kita mencari solusi itu membuat si anak tadi tersakiti psikis dan fisiknya. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Setelah mengikuti desiminasi ini, apakah Bapak Ibu akan memposisikan diri? Setelah mengikuti desiminasi kali ini, apakah Bapak dan Ibu akan memposisikan diri sebagai manajer? Kira-kira seperti apa? Iya Bu aja? Harus Bu. Harus? Iya. Karena sebagai manajer itu adalah hal yang paling bagus yang diimpikan oleh semua Bapak atau Ibu dia. Bagus kepada aku dulu kepada Bu Haji. Insya Allah setelah penyebaran kali ini dia akan memposisikan dirinya yang tadinya hanya sebagai teman, hanya sebagai pemantau, akan memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Oke, baik sekali. Perlu kita beri reward dengan aplaus yang sangat gembira. Sekali lagi, Bu Haji, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Oh, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ketiga tadi, jadi kita pending saja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum sesi ini berakhir, saya ingin meminta sekali lagi ice breaking kita supaya kita tidak tegak. Coba kita berdiri semua. Nah, kita berdiri semua. Dicari dulu mana tadi posisinya sudah mana. Setelah gambarnya mana ya? Oke. Ice breaking ini adalah sambung hitungan. Kita sudah bisa berhitung ya. Berhitung 1 sampai 3. Oke. Berhitung 1 sampai 3. Kalau saya bilang 1, berarti Ibu menjawab 2 selanjutnya. Kalau saya bilang 2, berarti Ibu menjawab 3. Tapi kalau saya bilang 3, berarti Ibu menjawab 1. 4 atau berapa? Hitungan 1 sampai 3. Kalau saya bilang 3, berarti kita menjawab 1. Oke. Pakai hitungan dulu ya. Siap? Siap. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. 3. Oke, gak apa-apa. Yang penting jawabannya pas. 1, 2. Kemudian 3, 1. Oke, masih. Sekarang kita pakai gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Kalau 1, tangan ke atas. 1. Ya. Kalau 2, tangan ke samping. 2. Kalau 3,
tiga, hentakkan kaki. 3. Oke. Kalau 1 kemana bacanya? 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Oke. Jadi kita bersuara sambil menggerakkan anggota tubuh. Ya. Siap. Berarti ini setelah kita berdesiminasi tadi, tegak, otaknya lelah, kita lenturkan lagi otot-ototnya yang sudah kaku karena duduk hampir 1 jam. 1. Kan 1 itu berapa jumlahnya? 2 dong. Oh iya. Kalau 1 berarti jawabannya 2. Oke. Ya, bagus ya, bagus. Saya kayak gitu tadi ngumpulnya oke. 1. Oke. 2. 3. Tangan kaki 3. Pikir dulu. Tapi salah ya. Oke. Lagi, lanjut. 3. 1. Sekali lagi. Fokus tidak sekali ini. Siap. Ya. Iya, oke. Awas langsung. 2. 3. Ada yang takut salah jadi dia takut banget. Oke. Ada yang takut salah. Oke. 1. 2. Salah tidak ada dihukum, hanya kita ini aja. Oke. Siap. 3. 1. Ada yang mau gantikan posisi saya di depan? Ada yang mau gantikan posisi saya di depan? Gantian dari kursi? Gurunya atau gurunya? Sekali? Sekali bukan nih? Enak loh Bu, di depan itu salah gak kelihatan. Kelas aja. Iya, ini bisa diterapkan. Yuk sekali lagi, karena semua itu Allah suka sama yang ngambil. Jadi kita 3 kali ya. Oke, sekali lagi. 2. 3. Tetap dia selalu pengen tidak salah walaupun dia terlambat. Ini baru biasanya. Aduh. Sekarang saya menunjuk, boleh? Yang ditunjuk yang memperagakan. Oke. Izin ya, boleh ya? Boleh, terakhir. Maaf. Nggak usah takut. Iya, ini kan memperagakan. Konsentrasi, fokus, oke. 1, 2, oke. 3. Tapi, putar tangan di atas. Betul, kalau pakai tangan ke atas 1. 2. 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Gerakan. Alhamdulillah sudah bisa tertawa lagi. Dari tadi serius, jadi sudah datang, duduk, dengar, sambil diam, kemudian M-nya mengerti. Jadi di 4M mengerti dan terakhir refleksi. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Tanya jawab sudah tadi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebenar-benarnya atas apresiasinya kepada beberapa kepala sekolah sekali lagi dan kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung kegiatan saya kali ini. Kemudian acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Pemerintah juga. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di acara terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, apabila ada salah saya sebagai pembawa acara saya minta maaf dan kepada Allah
saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Demikian saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.